bukan, suaranya mirip aja. Oh mirip. Itunya ngedonnya juga mirip nggak? Oh tidak ya, tapi dari arah sisi bootcamp dan lagi-lagi bakal bertemu dua tim yang selalu memperebutkan sisi tengah dari semua map, entah itu Pochinki ataupun itu bootcamp. Oke Ozora sudah stay berada di sisi atas, melihat pergerakan-pergerakan pemain dari box yang sudah merapat move as a unit. Tapi dari Oke Ozora belum bergeming sedikit pun, masih pick shoulder begitu saja. Tapi Soas terketahui dari arah sisi jendela, begitu dari Hands the Public sudah melihat dari arah sisi kanan. Steve Boy mengokang juga satu Fred Granat, tampaknya bakalan dilemparkan tetapi masih mengurungkan niatnya. Oke Ozora masih belum juga melepaskan angle-nya, tapi Hands Public meretake posisi lagi untuk mengambil M4. Oh belum, ternyata udah ada M4-nya. Betul sekali. Sementara itu dari Elimination Fit juga tadi kita sudah melihat adanya Aura yang bertemu dengan Shine Like Diamond ya, di mana mereka sudah mulai menumbangkan satu persatu dan nampaknya juga sudah dieliminasi karena hanya tersisa tinggal 14 tim saja di sini. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah terjadi pertemuan antara Genesis Dogma Gates dan juga Onyx. Raffi akan mencari Satar yang dimana HP Satar ini udah benar-benar sekarat dan hello Mochi Mosh. Itu dia Satar langsung saja di knock out dan langsung diamankan elimination point-nya dari Raffi seorang diri. Oke, dari Raffi, what a nice play. Dan Satar sebagai pemain kunci dari Genesis Dogma langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Dan ini angin segar tentunya untuk Onyx. Bagaimana sudah memainkan seorang Joe Brengki yang bisa dibilang ini adalah bocil ajaib dari Onyx. Begitupun dari Genesis Dogma, nggak ingin mengambil resiko lebih. Mereka langsung memukul mundur dirinya, disengage karena mengetahui sudah kalah kuantitas 3 versus 4. Tapi gue masih penasaran nih, bagaimana dari arah bootcamp terjadi. Yang tadi ya, kayaknya masih ditahan sih Gus. Soalnya dari Elimination Fit juga masih belum terlihat apa-apa gitu. Bahkan nggak ada knock sama sekali gitu. Sementara itu Easy Spy juga sudah mulai bertemu dengan Boom Esports yang dimana kita sudah bisa mengintip dari Elimination Point. Akhirnya lu bisa ngelihat Jubrenki ya, main ya. Ini salah satu bocah yang lu tunggu-tunggu banget main di PNPL sebenarnya. Karena menurut gue dia mempunyai sense yang cukup tinggi juga untuk mengetahui pergerakan-pergerakan dari lawan. Begitupun kalau kita ngeliat juga dari posisi screaming di momen sebelum PMPL ID Season 4 dimulai, gue tahu ini pemain punya potensi banget. Begitupun dari Boom Esport, mereka sudah mendapatkan satu pemain dari EAP, Ciu JR, dan Kinan sudah meretake posisi lagi berada di sisi yang paling atas, di mana ingin menuntaskan seorang Ciu JR ke arah lobby. Dan kita lihat kembali bagaimana alotnya dari bootcamp, ternyata dari Box dan juga DU masih bersikukuh untuk saling melihat siapa yang paling pantas untuk menjadi warga bootcamp. Warga bootcamp berdarah kali ini terjadi lagi ya di Snapdragon Conquest PUBG Mobile Pro Series kita. Dari circle pertama yang mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit ya, ini begitu baik banget untuk para tim-tim ini. Dari Aura juga sudah mulai sedikit demi sedikit masuk Jaxi, tapi masih menunggu di ujung banget yang dimana ada satu tim lagi kalau nggak salah tadi dari ya gue lupa juga, tapi karena gue terlalu fokus untuk EAP dan juga Boom, di mana Boom sudah berada di sisi tengah. Begitu dari EAP mengunci pergerakan dari Boom dari arah sisi depan. Ada Toy Hon jadi pemain paling depan, dari Ken yang masih mencari spot yang paling enak. Begitu dari Onyx kali ini masih bersikeras di arah Hatin juga terhadap Genesis Dogma. Berpindah lagi, gue cukup puyeng bagaimana kameramen kanan kiri dan EAP. EAP masih keras, tapi Genesis Dogma yang mendapatkan seorang Keishi. Kali ini saling trading down. Tapi Chi maju perlahan-lahan dan Hoan sudah terketahui posisinya. Dan dari seorang Ken mendapatkan angle untuk membackstep dari Hoan. Seperti dilakukan dengan UMP-nya, belum ada peluru panas yang tembus ke badan dari seorang Hoan. Masih selamat untuk saat ini, tapi itu tidak menutup kemungkinan akan adanya serangan selanjutnya yang akan dibangun atau diberikan dari dua player Boom Esports ini. Sementara itu dari Pici kelihatan sedikit lagi, sedikit demi sedikit, tapi dari sisi yang lainnya Ken
masih dalam keadaan knockdown, dan itu dia dari sisi yang lainnya Genesis Dogma Gears dan juga Onyx kali ini bertemu dan juga saling menumbangkan satu persatu, tapi kita masih akan fokus lawan EAP yang cukup keras, di ada placement poin, 2 pemain didapatkan, luar biasa pemain Boom yang baru join ini, dan adanya lemparan frag granat tampaknya itu bakal menjadi trap, di mana Hoan juga melemparkan satu frag granat, duar bebek, dan seperempat darah pun hampir nyaris bisa di take down begitu saja. Dari Kenan nampaknya agak sedikit menahan diri juga karena tidak ada force aid di badannya, hanya bermodalkan 3 bandage. Betul sekali. Oh, itu dia ternyata AE. Tapi kita masih akan fokus ke arah Easy Spy dan juga Boom Esports, yang dimana Boom Esports benar-benar mengamuk dan Easy Spy nampaknya langsung dipulangkan ke arah lobby, dieliminasi di posisi ke-14. 13 tim menyisakan satu di circle pertama. Ini kayaknya circle kedua dan 3 nampaknya bakalan pasif, dan kembali lagi dari Box Gaming dan juga Dewa United setup yang ada yang intens melakukan pergerakan. Hanya Marco aja yang ingin berposisi lebih jauh dan mencari angle lebih luas ke arah Dewa United. Steve Boy masih menahan juga untuk mencari di mana letak-letak pemain dari Box United, begitu dari Uni menjaga dari arah sebelah kiri, dan V-Gaming yang diam-diam dari arah sisi atas. Steve Boy yang tertangkap dengan gun, ini nggak bagus, tapi masih ada Ozoro dengan barrelnya menahan juga, dan Steve Boy di finish begitu saja. Nggak bagus tentunya lagi-lagi dari Dewa United. Oke, Ozoro terlihat dari sisi jendela kecil, di take down begitu saja dan bakal di finish dengan Soas yang lagi jumping, tapi Uni menahan sedikit di arah balik belakang box, dan Gun masih bersikeras melihat kanan kiri. Begitupun dari Uni cukup tenang, begitu Hands Public bisa men-take dan menculik satu pemain dari box break, dan Uni luar biasa menyisakan Marco Tukon publik jauh. Sayang sekali front shoot yang gagal, tapi Marco setitik darah lagi, mestinya dari seorang Uni bisa menuntaskan seorang Marco Kali ini sebagai last man standing dari Box Gaming harus bertahan lama banget dan berpikir ekstra keras, tapi dia masih bisa buying time untuk bisa merevive rekan-rekan yang lainnya dari Box Gaming, tapi dia sekarang harus melakukan healing terlebih dahulu. Tapi kita bisa melihat dari HP barnya ini benar-benar sama sekali nggak bertambah, dan kayaknya untuk saat ini Marco masih kesulitan untuk melakukan healing, tapi Uni mau masuk sedikit lagi. Ayo Uni, jangan ragu-ragu, tapi dia harus banget menjaga ini, karena Uni pun juga sebagai last man standing dari tim Dewa United harus bisa membalikan keadaan. Gue yakin sih Uni bisa last man standing, sudah mengoleksi 2 elimination point juga, tetapi Uni nampaknya berdiam diri di ke arah belakang, lebih menjaga space karena V-Gaming sudah siap menyadap gerakan dari 2 tim ini. Break pelan-pelan, begitupun dari Marco memberikan juga inisiasi tembakan, tapi dari Uni tetap tenang, belum ada mengeluarkan kepala sedikit pun, dan bakal nge-trap begitu saja. Apakah 2 pemain dari Box Gaming bisa mendapatkan dari seorang Uni? Box masih men-screening out satu ruangan demi satu ruangan, masih menahan dari Uni, sudah terketahui nampaknya suara step dan menjaga space lagi lebih belakang, dan Uni gue yakin banget bisa, tapi break, dan Marco bakal menerobos 2 player sekaligus, dan ada tembakan-tembakan cicilan yang diberikan ke arah Uni. Marco Tukonnya saja take down, tapi dari Uni pintar dan cerdas sekali bagaimana menjaga posisi lebih mundur lagi, tapi Uni sayang kalah darah oleh break, dan Dewa United selesai di bootcamp. Dan box lah dari V-Gaming, dia atau mereka player-player dari V-Gaming kali ini, yang dimana mereka sudah mendengar huru-hara yang terjadi sedari tadi di dalam bootcamp, dan ini membuka momentum mereka banget. Dan gak hanya V-Gaming yang masuk ke dalam bootcamp, karena kalau misalnya kita lihat dari minimap itu udah rame banget. Oke, Tom tertangkap dengan Twans. Oh sorry, mungkin maksud gue dari sisi belakang. Twans bakalan merevive juga dari Xavier, ikut campur urusan rumah tangga berdua di bootcamp antara Box dan juga V-Gaming. Begitupun dari V-Gaming nampaknya lebih aware mata mereka ke arah DX. DX mengontrol area tengah. Ini mengerikan. DX salah satu tim yang paling kuat dari Vietnam, bakalan nge-lock 2 angle yang berbeda. Begitupun dari Box dan V-Gaming, menurut gue adalah tim yang mempunyai pengalaman yang luar biasa di season-season sebelumnya. Rabis screening out lagi satu demi satu ruangan bermaksud untuk menculik satu player, tapi bro,
break yang tertangkap oleh Chua. Chua luar biasa, berarti menyisakan Marco seorang diri untuk box game. Tapi Chua tertangkap lagi dari Lamborghini yang sudah spray down dengan M4-nya. Wah, ini Xavier benar-benar mempunyai advantage lebih atas dua tim yang lainnya yang berada di dalam bootcamp kali ini karena mereka masih utuh berempat, sementara itu Porsche harus menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya supaya mereka kembali dengan utuh berempat lagi dari V-Gaming kali ini. Dan that's it, Tom pun juga bisa diselamatkan, tapi granat langsung saja dilontarkan dari Lamborghini yang lagi-lagi bisa knockdown seorang Tom. Oke, Tom lagi-lagi apes banget menurut gue setelah di revive, dijatuhkan lagi. Tapi Porsche menyusul nampaknya. Dua pemain mulas begitu saja di balik-balik ruangan. Berharap ada yang merevive dari kedua player ini. Tapi gue belum melihat adanya pemain V-Gaming untuk merapat. Karena Lamborghini unlock pergerakan dari Twans. Twans ada space sih menurut gue yang ketutup angle-nya dari di balik-balik pagar. Tapi Twans nggak ingin berdiam diri begitu saja. Taruh trap juga tak adanya Fred Granat. Tapi Frankie ngelock dan The Xavier bakalan ngegunting pergerakan dari Twans. Kiri ada Frankie tapi Twans menjaga space, nggak terlalu terburu-buru untuk meng-finish dua player V-Game yang tersebut. Ya Dan, tapi kali ini lihat pergerakan ada Twans, XP-nya benar-benar tipis banget kali ini. Dia harus proning shoot dan nggak bisa bertahan dengan cukup lama karena V-Gaming harus dipulangkan ke arah lobby. Dan ini bisa dibilang the battle of mantan juga nggak sih? Karena kan dulu Lamborghini sama Porsche satu tim. Iya, Lamborghini di tim Infinity dulu. Infinity IQ kalau nggak salah gue, itu nama-nama mobil lah. Iya. Ferrari, Lamborghini, Porsche. Terus Gue suka nih yang satunya selalu lupakan mobilnya. Jangan sampai gue sebutkan itu lagi ya. Tapi kita akan melihat Aura dan juga Alter Ego kali ini yang sudah mulai bertemu dan juga sudah mulai trading knock karena Jaxi kali ini keberadaannya masih sekarat banget, bleeding out banget, deras banget, darahnya bercucuran dari arah Jaxi dan akhirnya harus tereliminasi, menyisakan 2 player saja untuk tim Aura kali ini. Lo langsung ini ya? Apa? Nyari ya satu nama mobil lagi. Iya, tahu aja dan lo benar-benar menyadari dari No Mercy dan Jawir. Nampaknya Jaden belum diturunkan kali ini dan No Mercy masih menahan di balik-balik broken wall. Begitupun dari Jawir memposisikan dirinya lagi untuk mencari pemain-pemain yang mereka ketahui. Dan Alter Ego Rinaldi sudah berdiam diri di balik batu dan diam-diam menyadap pergerakan dari Aura. Tapi Marco cukup panik. Last man standing in berjauhan karena Xavier memang the strong man from Vietnam. Aura No Mercy di balik jendela kali ini menyantap dan melihat pergerakan dari Alter Ego. Alter Ego belum ada yang terlihat lagi selain Reynal Ray. Gue belum tahu lagi nih bagaimana Spauf dan Super Una memposisikan dirinya. Yes, kita bakalan menunggu saja ya dari aksi-aksi ketiga player yang masih bersisa dari tim AE kali ini. Sementara itu Jawir sedikit demi sedikit bakalan langsung aja masuk ke dalam satu rumah yang berisikan Marco. Dan Marco pun langsung saja dieliminasi. Lihat HP yang tersisa dari seorang Jawir, tipis banget. Ini Tipis lihat banget. facecamnya Jawir. Iya, Adem ya kayaknya ya. Ya ampun, begitu pun dari seorang Jawir tadi nyaris dan begitu pun dari RRQ sudah mengamankan satu orang juga Nerpeko yang sedang terjepit oleh Blue Zone. Asa masih cukup aman. Yep. Voldemort dan Chuckles yang lagi-lagi diturunkan dipercaya untuk bermain di Snapdragon Conquest PUBG Mobile Pro Series. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan informasi bagaimana berjalannya event ini, langsung aja di follow Instagram dari Snapdragon Conquest PUBG Mobile di Snapdragon Conquest ID. Betul. Dan RRQ sudah berjalan lagi, mereka nggak terlalu terburu-buru, masih ada waktu 1 menit. Mereka menyisiri daerah safe zone terlebih dahulu karena memang khawatir sih kalau Sunhawk itu sering banget adanya cacing-cacing gaming dan boom nampaknya bakal menjadi kontestan mereka yang paling dekat. Yes, kalau misalnya kita lihat-lihat RRQ berarti yang lagi nggak main adalah Mort ya. Dan itu dia, tembakan demi tembakan pun juga sudah mulai dibuka. Dan ada satu player dari tim RRQ yaitu Voldemort yang kali ini dalam keadaan knockdown. Molotov pun juga langsung saja dilontarkan oleh Chuckles guna untuk mengawal pergerakan dari Boom Esports. Tapi Voldemort langsung aja di finish, dijadikan sedikit poin ke tangan Boom Esports. Yang dimana Asa kali ini langsung saja bisa men-knockdown seorang Ken yang menjadi frontliner dari Boom Esports. Dan backup langsung saja datang 2 player dari Boom Esports mengendarai motornya dan langsung aja turun menghabisi satu persatu tim atau player dari tim RRQ yang harus tereliminasi
menit Gede 15. banget ya. Ini menit 15 masih awal-awal. Player sisa 27, tim sudah sisa 9. Ini circle keempat, circle kelima nampaknya bakalan sepi menyepi. Dan kenapa lo mukul-mukul Cidona? Gue mukul-mukul kursi. Oh, kursi. Karena gue agak-agak gemes banget Gemes. melihat permainan-permainan yang sudah gue tonton di dua game ini ya, Miramar dan juga Sunhawk. Iya. Dimana emang dari tadi banyak banget pergerakan yang tidak familiar, tidak sering kita lihat di skena PUBG Mobile di Indonesia gitu Karena loh. mungkin ini hari terakhir juga, mungkin skema-skema lain mereka permainkan. Bagaimana mereka butuh poin untuk lolos ke babak selanjutnya, jadi mereka harus full offensif, mereka butuh poin lebih, dan ini strategi yang menurut gue wajar untuk di hari-hari terakhir untuk mereka lolos ke babak selanjutnya. Dan Xavier sudah keluar dari kandang macan mereka kali ini berada di open field dan cukup luas juga bagaimana memposisikan diri playernya masing-masing dari Rabis, mengambil sisi high ground dan juga men-screening kompon-kompon yang berada tepat di depan mata mereka. Ya, dan balik lagi kalau misalnya ngomongin pergerakan-pergerakan itu unik banget dan kayak wow, akhirnya kita melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya ya gitu. Kayak ya, unik gitu. Gemes gue tuh lebih ke kayak wow gitu aja. Nggak ini ya, nggak mendeskripsikan banget ya. Iya. Gemes gue tuh kayak wow. Gemes tuh, Kentang banget gitu kan. gitu loh. Itu baru yang namanya gue masalah kalau wow ya udahlah ya. Tapi Back bagaimana to dari the game. Aura Sports sudah mengoleksi 6 elimination point ataupun 6 kill point, tentunya ini modal mereka lebih enak lagi, tapi no mercy yang terketahui posisinya oleh Lamborghini, berharap untuk di revive dari seorang Jawir, dan gue juga berharap bisa dibangunkan kembali dan meratakan The Xavier. Dan yes, ada waktu juga, ada space, tetapi yang gak bagusnya adalah pemain-pemain dari The Xavier lebih rapat lagi, mereka sudah bergerak untuk coba menghabiskan 2 pemain dari Aura. Adanya lemparan flash granat, belum on point nampaknya, setup smoke pun juga sudah dibangun, dibalik-balik dari pepohonan Jawir yang tertembak dari sebelah kiri. Frankie ternyata yang menyadari posisi dari kedua player Aura yang mengumpat di balik pohon. Ya, dan ini posisinya nggak enak banget karena pohon itu kecil banget yang nggak bisa menutup angle shot dari arah musuh-musuhnya dengan maksimal, dan molotov pun langsung aja dilontarkan oleh player dari tim The Xavier, dan dengan begitu mereka juga akan mulai mau nge-rush, tapi Aura pun juga langsung saja dieliminasi, dihentaskan perjalanan mereka di game ketiga kita di Sunhawk kali ini. Oke, dan yes, masih berdiam diri begitu dari BFD yang selalu mereka defensif terlebih dahulu dari circle 1 sampai circle kelima. Memang ini ciri khas gameplay mereka, dan ketika melihat lawan dia tidak menembak begitu saja. Oh, ternyata berbeda tadi seperti gue bilang, Hans For You memberikan tembakan-tembakan peringatan untuk mengusir pemain YMH yang ingin mengambil spot dari BFD. Karena BFD spotnya enak banget ini, udah tinggi, adanya lengkungan untuk mengumpat di balik-balik natural obstacle, dan dia berdiam diri di quarry dan menunggu nampaknya untuk membegal tim-tim yang sedang berlewat di sekitaran mereka nantinya. Yang dimana sekali lagi sudah ada DX atau The Xavier yang berada berdekatan dari mereka, harus menunggu kali ini dari One More seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Lord Agus Junior, JR Junior kita kali ini. Sementara itu ada satu pergerakan dari Lamborghini yang sudah mulai terspot, sepertinya dari White yang pakai Z di belakangnya, tapi masih sabar banget si Mas White pakai Z ini. Kalau ada yang ribet kenapa harus gampang gitu loh. Itulah memang ciri khas dari Dona, Fiska Dona. Dan dari Boom, Kenan duduk, di mana dia mengisi telah darahnya terlebih dahulu. Dari Snitchill sudah bergerak lagi, Genesis Dogma sudah lepas dari genggaman Atin dan Onyx, tapi alter ego Super Una yang tertangkap oleh Daybot, dan Super Una berharap adanya revive yang dilontarkan kepada rekan-rekannya. Lamborghini pelan-pelan ke arah sisi atas dan terlalu berani menurut gue karena 3 teman yang berada di belakang cukup jauh, tapi Super Una berjalan dulu ke arah Spawn dan ada space untuk di revive terlebih dahulu. Dari tadi Lamborghini emang mainnya kayak gini. Ya memang mobil depan dong. Iya, paling ngebut ya soalnya ya, ngebut banget jalannya, jadi kayak depan. Aduh. Aduh, tapi Boom. satu player dari AE kali ini juga sudah mulai dihentaskan perjalanannya, dan Lamborghini pun juga atas aksinya sepertinya dia agak-agak kepleset ya, agak-agak ngepot, dan kali ini ter-knockdown. Sementara itu ada satu pertarungan juga antara Spawn dan juga Booms yang masih terus bertahan karena Spawn gak mau besar kepala ya, walaupun Booms di sana sudah dalam keadaan knockdown. Spawn masih harus hati-hati banget. Sementara itu di sisi yang lainnya tim Bonafide dan juga Boom Esports pun juga sudah mulai menghentaskan satu sama lainnya
selanjutnya yang dimana Boom Esports lah yang memenangkan peperangan tersebut atas tim Bonafide. Gila, ini Booms, ini bau-bau chicken sih. Bagaimana mereka pede di close combat, selalu menang 2 kali team fight berada di open field close combat. Mereka menang tetapi beralih ke arah Genesis Dogman dan juga DX. Rabis mengambil sisi kanan berharap adanya angle yang terbuka untuk membackstep Snitchil dan juga Daybot. Snitchil masih berdiam diri, dijepit oleh Blue Zone, 20 detik lagi balang berjalan, tapi Frankie bakal membuka Fred Granat ke arah Spauf yang masih berdiam diri di belakang. Rabis cukup ragu. Oh enggak, ternyata pilihannya adalah Fred Granat, bukan menembak dan membuka badan. 1, 2, 3, Duar splash damage masuk ke arah Spauf, tapi dari Onyx Powerpunk sudah lecet darahnya. Blue Zone pun menyerap. Ini semua tim fight di arah safe zone dan Blue Zone bakal berjalan di circle kelima ini. Yap, sudah mulai menghimpit, sudah mulai memberikan pressure ke arah player-player kali ini. Sementara itu, lihat posisi dari The Xavier. Terlihat pede banget untuk mereka semuanya bisa menahan seluruh tim yang masih berada di luar zona sedari tadi. Sementara itu, di sisi yang lainnya juga terjadi tembak-tembak menembak yang dimana Poker juga sudah mulai terspot karena Poker kali ini melakukan balapan-balapan liar dengan bukan MotoGP-nya kali ini ya. Dan sementara itu Ken pun juga mau melontarkan tembakan untuk membackup pergerakan dari Poker yang kali ini selamat. Yes, hashtag IndoPride-nya guys buat tim-tim Indonesia masih bertahan, terutama Boom yang akan menghadapi dari DX yang sedang terjepit juga di Blue Zone. Mestinya ini angin segar untuk Boom. Deteksi satu pemain lagi dari The Xavier. Spauf dari sisi atas. Dari seorang Rabis dari sisi atas, belum ada tembakan yang komit ke arah The Xavier. Yap, sementara itu Rabis itu tadi agak-agak on point banget ya dia ke arah salah satu player dari Boom Esports yang kali ini masih selamat, masih utuh berempat dan nampaknya mereka akan bertegur sapa menggunakan peluru dengan tim yang lainnya. Dan juga di dekat mereka selain ada The Xavier juga terdapat One More dan ini dia Bonbit sudah mulai mengeker-ngeker ke depan sana. Sementara itu The Xavier juga sudah mulai dihentaskan oleh Genesis Dogmagits yang dimana Gede juga dihentaskan oleh Boom Esports dan ini membuka momentum banget untuk Boom Esports bisa menghentaskan perjalanan dari The Xavier. Dan peperangan pun juga masih terus-terusan berlanjut antara Boom Esports dan juga One More sebagai dua tim yang tersisa. Ini masih circle ke-6, udah tersisa 2 tim. Bagaimana Boom kali ini sudah mengoleksi 18 skill point. Dan dari One More tertangkap satu demi satu adanya Boom Ken dengan Fred granatnya. Dan ini nampaknya bakalan di rush begitu saja karena Ken bakalan menyusuri satu demi satu dengan vehicle ini. Tapi nampaknya bakalan menyisir arah sebelah kanan saja. Darli last man standing nampaknya. Oh enggak, masih ada White ternyata yang masih mengcover dari arah sisi belakang Darli. Darli bakalan membuang trap dengan Fred granat dari sebelah kanan. Darli cukup tetap yang tembakan spray down dilakukan juga dan yes, Bucky mendapatkan seorang Ken dan Fokker bakalan maju begitu saja. Jiggle kanan kiri gocek seperti Cristiano Ronaldo dan bakalan ditembak. Belum adanya Ponbit ternyata bagus sekali untuk mengcover seorang Fokker. Betul sekali, langsung saja kanan kiri langsung tembak. Let's go, One More dan juga Boom Esports 1 versus berapa player tadi dari Boom Esports yang akhirnya mendapatkan winner chicken dinner dengan 21 total.